Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ketemu lagi, hari ini kita masih di tema 5 subtema 3, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Jangan lupa kita mulai dengan berdoa dulu. Yang pertama yaitu muatan IPA, KD 3.5 dan 4.5, mengenai cara membuat magnet. Masih ingat ya tentang sifat-sifat magnet dan jenis-jenisnya? Apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Dan apakah kamu pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Wah, saya pernah membeli beberapa mainan yang menggunakan magnet. Tahukah kamu bahwa kita juga bisa membuat magnet? Cara membuat magnet yang pertama, kita bisa menggunakan dengan cara menggosokkan atau gosokkan. Alat yang kita perlukan adalah alat yang sederhana, yaitu magnet batang dan juga sebatang besi. Besi atau baja dapat dibuat magnet antara lain dengan cara menggosokkan salah satu ujung magnet tetap di sepanjang batang besi atau baja ke satu arah secara berulang-ulang. Gosokan dilakukan secara searah. Semakin lama kamu menggosokkan baja kepada magnet atau magnet ke besi, semakin kuat juga sifat kemagnetannya. Cara yang kedua yaitu dengan membuat magnet cara induksi. Cara induksi yaitu dengan cara sebuah paku besar didekatkan dengan sebuah magnet yang disimpan pada statip. Maka paku akan menempel pada magnet. Paku besar yang telah menempel pada magnet, jika didekati paku-paku kecil tersebut, ternyata paku-paku kecil menempel pada paku besar. Seperti gambar berikut ini. Dan cara yang ketiga yaitu dengan cara dialiri arus listrik. Pada kegiatan di bawah ini menunjukkan bahwa paku besar yang dililiti oleh sebuah kumparan setelah dihubungkan dengan baterai sebagai arus listriknya, kemudian didekatkan dengan paku-paku kecil, ternyata paku kecil akan menempel pada paku besar. Jika arus listrik yang berasal dari baterai diputus, maka paku-paku kecil yang menempel pada paku besar dalam hitungan detik akan berjatuhan atau lepas. Berarti paku besar sudah hilang kemagnetannya. Nah, itu dia 3 cara membuat magnet. Semoga paham ya. Yang pertama yaitu dengan cara digosokkan, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik. Nah, di sini adalah langkah-langkah percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan. Yang kedua dengan cara induksi, disertai langkah-langkahnya. Dan yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik. Kamu dapat mencoba percobaannya di rumah. Kemudian membuat laporan percobaannya seperti biasa, seperti di gambar berikut ini. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia. Cara mengisi formulir. Tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahku punya banyak pelanggan? Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang. Ayo kita praktikkan cara mengisi formulir pengiriman barang yang telah kita pelajari sebelumnya. Apakah kamu masih ingat informasi apa saja yang perlu kamu cantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang? Ya, dalam mengisi formulir, sebuah formulir harus diisi dengan informasi yang benar dan lengkap. Hal ini untuk menghindari kesalahan pengiriman barang. Dalam petunjuk pengisian formulir pengiriman barang, hal yang harus diisi yaitu mengenai data penerima, mulai dari data dirinya sampai nomor telepon juga dicantumkan. Setelah data penerima,
Selanjutnya adalah data pengirim dan data lainnya. Itu adalah hal-hal yang harus diisi dalam formulir pengiriman barang. Nah, ini adalah contoh dari formulir pengiriman barang yang telah diisi. Data pengirim, data penerima, kemudian barang, dan juga keterangan tentang barang tersebut, dan diakhiri dengan tanda tangan si pengirim. Dan kita lanjutkan materi yang selanjutnya, muatan PPKN tentang kewirausahaan. Masih ingatkah kamu tentang wirausaha? Kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Wirausaha adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih. Seorang wirausaha yang baik harus bertanggung jawab terhadap usahanya dan orang-orang yang terlibat dalam usahanya. Salah satunya yang pertama adalah pemilik usaha harus bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan, baik itu kemasan yang digunakan serta jangkauan pemasaran. Kemudian semua tanggung jawab tersebut sebaiknya dipenuhi agar pemilik wirausaha dan usahanya berkembang dengan pesat dan juga baik. Kemudian tanggung jawab wirausaha bukan hanya terhadap konsumen, tetapi kepada semua orang yang terlibat dalam usahanya. Contohnya seperti pemasok barang, supir pengantar barang, dan lain sebagainya, yaitu dengan cara memberikan upah sebagai mestinya. Hal tersebut sebagai wujud saling menghargai dalam bidang wirausaha. Sekarang kalian simak percakapan berikut ini tentang Udin, kawan-kawan, dan juga Pak Gino. Silakan percakapannya dibaca. Kemudian kalian jawab pertanyaannya yang ada di halaman 161 162. Silakan dikerjakan. Selanjutnya materi bahasa Indonesia tentang cara mengisi LJK atau lembar jawaban kerja. Tahukah kamu sebagian besar dari pelajaran yang telah kamu pelajari terdapat dalam ujian sekolah atau madrasah? Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah? Apakah kamu tahu cara mengisi formulir ujian sekolah? Nah, berikut ini adalah contoh LJK. Dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom berikut. Yang pertama yaitu berisi petunjuk pengisian. Kemudian yang kedua berisikan peserta ujian atau nama peserta ujian. Kemudian yang ketiga nomor peserta ujian. Dan yang keempat tanggal lahir peserta ujian. Yang kelima, nama mata ujian yang diujiankannya apa. Dan yang keenam, tanggal ujian. Pelaksanaan ujiannya pada tanggal berapa. Yang ketujuh, terdapat tanda tangan peserta ujian. Dan yang kedelapan adalah lembar jawaban pilihan ganda. Yang biasanya cara mengisi LJK ini harus menggunakan pensil 2B. Ada yang dengan cara dibulatkan atau dengan cara disilang. Itu dia contoh formulir LJK. Setelah kamu memperhatikan penjelasan tadi, sekarang kamu jawab pertanyaannya yang ada di halaman 172, 171 muatan bahasa Indonesia tentang persamaan dan perbedaan formulir LJK dan formulir yang telah dipelajari sebelumnya. Silakan dikerjakan tugasnya. Pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.